Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di materi akidah, yaitu rukun iman yang kedua. Di semester lalu kita sudah belajar tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah melalui Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Basir, Al-Khabir, dan As-Sami'. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Tapi sebelum kita masuk kepada bahasan materi kita, marilah sama-sama kita memulai pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, kira-kira sebelum Bapak menjelaskan materinya, adakah anak-anak Bapak di sini yang tahu apa itu iman kepada malaikat? Ya, secara sederhana, iman kepada malaikat adalah meyakini adanya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa kira-kira ciri-ciri dari malaikat-malaikat Allah? Karena malaikat itu adalah makhluk, maka tentu saja dia pun memiliki ciri-ciri layaknya kita juga manusia. Tetapi ciri-ciri malaikat bisa kita katakan sangat berbeda jauh dengan kita bangsa manusia. Ciri yang pertama adalah malaikat itu diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Nah, berbeda dengan kita manusia yang Allah ciptakan dari tanah. Malaikat Allah ciptakan dari nur. Ciri yang kedua adalah malaikat tidak memiliki nafsu. Kita manusia diberikan oleh Allah nafsu. Inilah mengapa kita juga membutuhkan makanan, membutuhkan minum, membutuhkan istirahat, kemudian bergaul, kemudian juga membuang zat sisa, dan sebagainya. Nah, ini tidak terdapat pada malaikat. Malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum, dia hanya fokus mengerjakan apa yang sudah Allah tugaskan kepadanya. Yang ketiga, ciri malaikat itu adalah tidak berjenis kelamin. Makhluk-makhluk Allah pada umumnya dibedakan ke dalam dua jenis kelamin. Ya, ada yang namanya laki-laki dan ada yang perempuan. Ataupun bagi hewan dan tumbuhan itu diberikan jenis kelaminnya adalah jantan dan betina. Tetapi malaikat adalah makhluk Allah yang tidak diberikan jenis kelamin. Ciri yang ketiga, malaikat itu tidak dapat dilihat ataupun makhluk gaib. Nah, kembali kepada ciri yang pertama tadi. Karena malaikat itu diciptakan dari cahaya, maka dia pun tidak bisa disentuh, tidak dapat dilihat, dan tidak dapat kita raba. Ciri yang kelima, malaikat itu bisa berubah wujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak sekali hadis diceritakan bahwa malaikat Jibril datang menemui Nabi, bahkan terkadang di hadapan para sahabat dalam wujud-wujud tertentu. Terkadang dia seperti pemuda dengan pakaian yang serba putih dengan tampilan wajah yang tampan. Nah, itu semua adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat itu adalah makhluk Allah yang selalu patuh pada perintahnya. Seperti yang kita katakan di ciri yang kedua tadi, bahwa malaikat tidak memiliki nafsu, maka malaikat itu adalah makhluk Allah yang selalu patuh atas apapun yang Allah perintahkan. Bila dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, maka dia hanya menyampaikan wahyu saja, tidak mengurangi dan tidak menambah. Atau malaikat ada yang disuruh untuk mencatat amal baik, maka dia akan mencatat saja, dan dia tidak melakukan yang lain. Tidak pernah bersifat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui apa itu iman kepada malaikat dan bagaimana ciri-ciri malaikat, maka selanjutnya kita juga harus mengetahui
siapa-siapa saja malaikat-malaikat Allah yang wajib kita imani keberadaannya dan tugas-tugasnya. Adapun malaikat dan tugas-tugasnya yang wajib kita imani, yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul itu bertugas untuk membawa umatnya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu saja membutuhkan bantuan berupa wahyu. Nah, disinilah tugas malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul. Wahyu ini nanti ada yang berbentuk mushaf ataupun suhuf, dan ada juga yang berbentuk dengan kitab. Dan kita, umat Islam, diwajibkan nantinya meyakini ada 4 kitab yang harus kita imani. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail, yaitu malaikat yang mengatur rezeki termasuk hujan untuk diturunkan kepada seluruh makhluk Allah. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala ataupun trompet yang menandakan datangnya hari kiamat. Ketika malaikat Israfil meniup trompet ini, maka seluruh alam semesta akan hancur lebur dan seluruh kehidupan akan mati dan binasa. Yang keempat, malaikat Israel, yaitu malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Ketika seorang makhluk ataupun suatu makhluk habis masa hidupnya, maka malaikat Israel akan datang untuk mencabut nyawanya, sebagaimana yang Allah firmankan, likulli ummatin ajalun idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal umat itu atau manusia, maka ajal itu tidak akan bisa ditunda sesaat ataupun dimajukan sesaat. Malaikat selanjutnya adalah malaikat Ratib yang bertugas untuk mencatat amal soleh manusia. Malaikat ini berpasangan dengan malaikat Atid yang bertugas mencatat amal buruk manusia. Jadi, kemanapun kita pergi, kedua malaikat ini akan senantiasa mengikuti dan mengawasi apapun yang kita kerjakan, mencatat apapun yang kita lakukan. Selanjutnya adalah malaikat Mungkar dan Nakir. Nah, sama seperti Raqib dan Atid, malaikat Mungkar dan Nakir juga bertugas berpasangan, di mana kedua malaikat ini bertugas untuk menanyai manusia di alam kubur. Ketika nanti yang ditanya itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari keduanya, maka bebaslah ia dari siksaan. Tapi apabila pertanyaan ini tidak bisa dijawab, maka kedua malaikat ini akan menyiksa sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang kesembilan yang wajib kita imani adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala, terjadinya kiamat, maka manusia akan memulai kehidupan akhirat. Nah, setelah melalui tahapan-tahapan mahsyar, tahapan hisab, maka manusia akan mendapatkan keputusan apakah dia masuk surga ataukah masuk neraka. Apabila amal baiknya banyak dan amal buruknya sedikit dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia masuk ke dalam surga, malaikat Ridwanlah yang akan lebih dulu menyambutnya. Tapi apabila kita manusia berbuat dosa dan harus dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam neraka, maka malaikat yang menyambut kita, yang menanti kita adalah malaikat Malik, atau terkadang juga disebut dengan malaikat Zabaniyah. Dialah sang penjaga pintu neraka. Itulah tadi nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya yang wajib kita imani, yang berjumlah ada 10 malaikat. Lantas,
Untuk apa kita mempelajari iman kepada malaikat-malaikat Allah? Apa fungsinya? Apa hikmahnya? Nah, disinilah Bapak akan menjelaskan. Yang pertama, hikmah dari mengimani malaikat-malaikat Allah adalah menyadari kemahakuasaan Allah sebagai pencipta. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan apapun, termasuk makhluk seperti malaikat yang bisa Allah ciptakan dari cahaya. Kita bisa melihat cahaya, tapi malaikat yang diciptakan oleh Allah dari cahaya tidak bisa kita lihat karena Allah Maha Pencipta menciptakan fitrah atau sunnatullahnya demikian. Hikmah yang kedua adalah selalu mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang mengatur rezeki tapi bukan pemberi rezeki. Pemberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat Mikail itu dia suruh hanya untuk mengaturnya, menyampaikannya kepada kita. Dengan mengimani malaikat Allah, kita akan optimis, selalu yakin bahwa Allah menciptakan dan menetapkan rezeki kepada tiap-tiap makhluknya. Hikmah yang ketiga adalah selalu menjaga perbuatan. Karena kita mengimani adanya malaikat-malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita, maka kita akan selalu menjaga apapun perilaku kita, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, kemanapun kita melangkah, itu selalu kita jaga. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah kita selalu mempersiapkan diri untuk akhirat. Kita sadar bahwa setelah kehidupan dunia ada yang namanya kematian, ada malaikat yang mencabut nyawa. Kemudian kita tahu bahwa di dalam kubur manusia itu ditanyai oleh malaikat-malaikat Allah. Setelah itu nanti ada hari kiamat yang trompet sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Kemudian setelah itu kita menghadapi yang namanya mizan timbangan. Lalu kemudian kita akan masuk surga ataukah neraka. Dengan mengimani malaikat-malaikat Allah, kita akan selalu mempersiapkan diri sebanyak-banyaknya bekal untuk kehidupan kita sesudah kehidupan dunia. Hikmah yang terakhir adalah membuat kita menjadi anak-anak, menjadi generasi, menjadi seorang muslim yang selalu berusaha menggapai surganya Allah dan menjauhi perbuatan yang akan membawa kita ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baiklah anak bapak sekalian, itu tadi pembelajaran kita tentang iman kepada para malaikat Allah. Kita sudah belajar tentang apa itu iman kepada para malaikat, kemudian apa ciri-cirinya, kemudian siapa saja malaikat yang harus kita imani, dan juga apa hikmah yang bisa kita ambil dengan mempelajari iman kepada malaikat. Di sini Bapak akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari dari awal sampai terakhir penjelasan Bapak tadi. Yang pertama, iman kepada malaikat adalah sebuah keharusan karena merupakan rukun iman yang kedua meskipun kita tidak bisa melihatnya. Simpulan yang kedua, malaikat itu adalah makhluk gaib yang memiliki ciri-ciri tertentu. Selanjutnya, ada 10 malaikat dengan tugas-tugas yang berbeda yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani. Dan hikmah yang terakhir, yaitu beriman kepada malaikat Allah akan menjadikan kita semakin taat dan patuh kepada Allah karena kita menyadari adanya malaikat-malaikat Allah di sekitar kita. Baiklah, anak bapak semuanya, itu dia tadi bahasan kita tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir pertemuan kita kali ini mendapatkan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan pula anak-anak Bapak untuk memahaminya. Pesan Bapak agar materi ini agar senantiasa diulang-ulang di rumah. Kemudian nanti akan ada tugas yang Bapak berikan berupa tes latihan online dan anak Bapak semuanya harus mengerjakan untuk bisa Bapak nilai. Marilah sama-sama kita tutup kegiatan pembelajaran kita kali ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.